Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NPM 5020040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru, yang di dalamnya mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama ada elemen kurikulum 2013 mencakup standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, dan standar proses, yaitu perubahan kurikulum 2013 pada kompetensi lulusan adalah konstruktif, holistik, dan didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Perubahan kurikulum 2013 pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Perubahan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran mencakup yang pertama, berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup sikap, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dan yang kedua, keterampilan, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Yang ketiga, pengetahuan yang mencakupi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik, kompetensi sesuai jenjang. Untuk sekolah dasar, tematik terpadu. Untuk sekolah menengah pertama, tematik terpadu untuk IPA dan IPS, serta mata pelajaran untuk SMA, tematik dan mata pelajaran mengutamakan discovery learning dan proses based learning atau PBL. Keempat, perubahan kurikulum 2013 pada penilaian mencakup penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio. Menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment. Rapat memuat penilaian deskripsi kualitatif tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum 2013 terdapat elemen utama perbaikan. Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun soft skill dan hard skill. Elemen perubahan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dalam kompetensi lulusan adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Elemen perubahan kedudukan mata pelajaran atau isi adalah kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selanjutnya yang kedua ada elemen kurikulum darurat. Mendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, melihat seluruh kompetensi dasar per mata pelajaran dan memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi pondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi persyaratan untuk maju ke level selanjutnya. Jadi, kurikulum ini agar para guru bisa fokus sehingga tidak melebar, melainkan mendalam. Mendalami yang esensial daripada yang tidak ada tuntas, jadi ini bukan membuat kurikulum menjadi tidak standar, melainkan memilih akan terfokus. Sedangkan pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Tidak hanya memberikan modul untuk pengajaran, Kemendikbud juga memberikan paket asesmen diagnostik bagi guru yang menjalankan kurikulum darurat. Sehingga guru dapat mendiagnosis. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu ada elemen kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kedua, pembelajaran yang fleksibel penyusun pencapaian pembelajaran dalam fase-fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Ketiga, karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek
yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Itulah ketiga elemen yang terdapat dalam kurikulum paradigma baru. Banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer. Jam pelajaran yang ditetapkan per tahun tidak lagi per minggu seperti KTSP 2013, namun siswa mengikuti pelajaran IPA IPS secara terpisah pada tingkat sekolah menengah pertama, bukan lagi sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Di samping inovasi kurikulum paradigma baru ini, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksakan sekolah untuk menggunakan kurikulum paradigma baru ini. Keputusan menggunakan kurikulum diserahkan sepenuhnya kepada sekolah meski akan diperkenalkan secara luas tahun depan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.